Jadi konsinyasi emas ini diluncurkan karena kita sering sekali menerima pertanyaan seperti ini. Mungkin bukan hanya di Galeri 24, tapi juga termasuk di Pegadaian. Emasnya ini mau diapakan? Kan gitu. Cuman disimpan aja nggak untung dong. Ketika masyarakat melakukan konsinyasi, sederhananya gini, Mbak Dayu punya emas. Emasnya Mbak Dayu mau dikonsinyasikan di Galeri 24. Emasnya disimpan di Galeri 24 untuk kita pajang untuk dijual. Nanti setelah emasnya Mbak Dayu terjual, Mbak Dayu akan dapat sharing fee sampai dengan 40% dari margin penjualan. Iya. Keuntungan dari cicil emas adalah mengikat harga emas di hari itu dengan membayar uang muka di depan. Nah, setelah itu kita ikat harga emas di hari itu, bulan berikutnya dengan pembayaran yang sama. Kebetulan juga Pegadaian ini punya program kerjasama dengan Galeri 24. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ngambil cicilan di Pegadaian dengan merek Galeri 24 itu kita kasih diskon 25.000 per gram selama 1 tahun. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayumadi Sadnyari di acara Ngobrol Bareng Tribun Bali. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya sangat menarik. Adapun pembahasan kita adalah tentang untung bersama konsinyasi emas Galeri 24. Nah, untuk itu sudah hadir di studio Tribun Bali 2 orang narasumber yang tentunya sangat expert ya di bidang ini. Nah, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama dari PT Pegadaian Galeri 24 Regional 8 Denpasar. Halo Ibu Larasasi Jatikusumo. Halo Tribuners, salam kenal. Oke, baik. Narasumber kita yang kedua dari PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar, Bapak Ida Bagus Adi Sukma. Halo Pak. Halo Tribuners. Oke, saya panggil Gus Adi ya. Gus Adi aja apa? Sangat mudah sekali. Oke, kita mendengar tentang untung bersama konsinyasi emas Galeri 24 itu sangat menarik sekali ya. Siapa sih yang nggak mau untung? Ya pasti setiap yang kita lakukan investasi atau usaha pasti pengen untung. Nah, itu sedikit clue ya. Nah, gimana sih sebenarnya bisa untung dari konsinyasi itu? Mungkin di awal saya minta Ibu Laras, saya minta Ibu Laras untuk menjelaskan terlebih dahulu. Tapi sebelum membahas tentang konsinyasi, ada baiknya kita kenal dulu nih tentang Galeri 24. Ibu bisa jelaskan terkait Galeri 24, mungkin sudah dikenal ya saat ini. Kita kenalkan lagi Bu, kita perkenalkan yang belum tahu seperti apa sih sejarah Galeri 24. Baik Ibu, saya persilahkan. Halo Tribuners, salam kenal. Saya Laras Asih Jatikusumo dari Galeri 24 Regional 8 Denpasar. Nah, kalau kita bicara tentang Galeri 24, sebenarnya Galeri 24 itu adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian yang khusus bergerak di bidang retail emas batangan dan perhiasan. Jadi untuk Tribuners, saya yakin kok banyak Tribuners itu sebenarnya yang sudah menjadi pelanggan dari Galeri 24 maupun pelanggan Pegadaian ya. Tapi di sini mungkin ada juga Tribuners yang belum kenal, jadi kita kenalkan dulu. Jadi pada tahun 2018 dibentuklah Galeri 24 untuk memenuhi keinginan pasar sebenarnya yang pengen punya emas batangan, pengen punya perhiasan tapi secara langsung, secara tunai, jadi cash and carry. Nah, oleh karena itu kemudian Pegadaian membentuk Galeri 24 supaya keinginan masyarakat ini bisa terpenuhi. Karena kan banyak juga masyarakat sebenarnya sudah banyak percaya kepada Pegadaian lewat angsuran gitu kan, lewat cicilan. Tetapi kan ada juga yang pengen langsung kan cash and carry. Akhirnya dibentuklah Pegadaian atas dasar kekhawatiran kalau ke toko emas ini nanti barangku bener nggak sih gitu kan. Terus nanti harganya bagaimana kan gitu kan, keaslian barang, harga gitu. Nah, sebagai BUMN yang juga melayani masyarakat, akhirnya Pegadaian membentuk Galeri 24 ini supaya orang bisa investasi emas tanpa was-was. Seperti itu. Artinya sudah 6 tahun ya Bu, Galeri 24?
Kalau Galeri 24 sendiri sudah 6 tahun, tapi kalau Pegadaian sendiri kan sudah 100 berapa ya? 123. 123 tahun. Kita sudah Saya ini belum banget. Udah reinkarnasi kalau orang Bali. Reinkarnasi. Iya. Kalau visi misinya Bu Galeri 24? Visi misinya, jadi memang Galeri 24 ini ingin memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan emas batangan dan perhiasan. Kita juga berupaya untuk menjadi usaha retail emas batangan dan perhiasan terbesar di Indonesia. Iya. Amin. Amin. Iya, benar sekali ya, kalau orang pengen beli cash langsung Galeri 24 ya. Betul. Sudah tidak diragukan lagi ya Bu. Nah, kemudian kita masuk sekarang Bu, kan saya dengar layanan konsinyasi emas itu untungnya menggiurkan seperti itu. Kita masih awam nih, seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Iya. Jadi untuk para Tribuners dan juga untuk Mbak Daya di sini juga Gus Adi, izinkan saya memperkenalkan terkait konsinyasi emas di Galeri 24. Ini adalah produk terbaru dari Galeri 24, dinamakan konsinyasi emas. Saya cerita sejarahnya dulu ya. Iya. Jadi konsinyasi emas ini diluncurkan karena kita sering sekali menerima pertanyaan seperti ini. Mungkin bukan hanya di Galeri 24, tapi juga termasuk di Pegadaian yang membeli emas batangan secara cicilan, kemudian sudah lunas, sudah menerima emasnya, ya kan? Pertanyaan berikutnya pasti, emasnya ini mau diapakan? Kan gitu. Cuman disimpan aja, nggak untung dong. Iya betul, bisa untung. Takut juga kan nyimpan sendiri gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau ketakutan nyimpan emas di rumah bisa juga disimpan di Pegadaian kan. Nah, yang sering jadi concern kan seperti ini. Berarti emasku ini idle dong. Nggak fungsi, nggak ada untungnya. Aku baru bisa untung nanti setelah kujual. Dan kujual pun nanti setelah berapa tahun kemudian. Nah, selama berapa tahun ini berarti emasku kan idle. Tidak bisa diapa-apakan, iya kan? Ya memang bisa digadaikan ketika perlu dana darurat, bisa juga dijual kalau memang betul-betul terpaksa. Tapi kan kalau dijual sudah selesai. Tapi kalau tidak perlu dana, tidak perlu dana darurat yang mengharuskan untuk digadai, ya sudah barang itu idle. Akhirnya muncullah konsinyasi ini, dan sebenarnya konsinyasi ini bukan hal yang baru. Sudah pernah ada di tahun 2013 di Pegadaian. Ya, waktu itu, iya betul, konsinyasi emas. Untuk pelanggan setia Pegadaian, pasti sudah tahu terkait konsinyasi emas ini, bahkan bisa jadi dulu sudah pernah menjalankan. Tetapi kemudian kan memang konsinyasi emas ini ditutup sementara ketika Galeri 24 sudah launching berdiri sendiri sebagai perusahaan, sebagai anak perusahaan Pegadaian. Konsinyasi emas ini digodok kembali, kemudian baru tahun ini relaunching sebenarnya ini istilahnya, bukan baru-baru banget, enggak, karena sebelumnya sudah ada di Pegadaian ya. Nah, tapi untuk di Galeri 24 memang baru ada di tahun ini, di relaunching di tahun 2024 ini. Nah, tujuannya apa? Tadi itu supaya emas yang disimpan sama masyarakat ini nggak idle. Kenapa? Ketika masyarakat melakukan konsinyasi, sederhananya gini, mungkin Mbak Dayu punya emas. Emasnya Mbak Dayu mau dikonsinyasikan di Galeri 24. Mbak Dayu datang ke Galeri 24, emasnya disimpan di Galeri 24 untuk kita pajang untuk dijual. Ya kan? Nah, nanti setelah emasnya Mbak Dayu terjual, emas konsinyasi ini terjual, Mbak Dayu akan dapat sharing fee dari penjualan ini sampai dengan 40% loh. 40% dari margin penjualan. Iya, 40% dari margin penjualan. Terus tapi jangan tanya, berarti emasku hilang dong? Oh enggak, emasnya Mbak Dayu enggak hilang. Emas yang terjual ini nanti akan diganti. Emasnya diganti, iya. Dapet. Iya, double untung kan? Amannya dapat karena barangnya disimpannya di toko. Ketika terjual dapat sharing fee. Setelah terjual barangnya diganti, 3 keuntungan sekaligus. Nah, dengan begitu, dengan begitu kan emasnya jadi aktif. Bukan sekedar barang idle yang nggak bisa diapa-apakan, tapi bisa menghasilkan passive income. Seperti itu. Menarik. Oke, sebelum kita bahas seperti apa prosesnya Bu, mungkin di tempat lain ada juga konsinyasi emas, tapi seperti apa sih kelebihan kalau misalnya kita konsinyasi emas itu di Galeri 24?
Kalau di tempat lain jujur saya belum pernah dengar ya, baru Pegadaian. Karena dulu sebelumnya kan saya juga pernah di Pegadaian, jadi ketika konsinyasi ini ada di Pegadaian itu sudah merupakan hal yang lumrah gitu. Untuk pelanggan setiap Pegadaian itu sudah bukan hal yang baru. Nah, tapi kalau untuk di tempat lain sendiri, jujur saya belum pernah tahu. Ya, entah kalau ada yang sudah menjalankan atau tidak gitu kan. Tapi setahu saya dulu hanya di Pegadaian ya. Dulu hanya di Pegadaian, kemudian sekarang ada di Galeri 24. Kalau menurut pandangannya Gus Adi? Sebenarnya kalau konsinyasi kan memang antara penitip dan juga penyalur ya. Penitip adalah konsinyor dan juga konsigner dan juga penyalur itu konseni gitu kan. Jadi mereka berdua ini, dua belah pihak itu pasti punya satu tujuan, itu keuntungan sih. Nanti si Bu Laras bilang memang kalau keuntungan tentang konsinyasi emas ini memang sangat menguntungkan. Kita udah punya emas, terus kita pengen keuntungan dari yang kita punya emas itu sendiri, ya udah kita titipkan di Galeri 24 gitu. Ya namanya juga konsinyasi ya. Kan kita di kehidupan sehari-hari juga sudah menerapkan sistem konsinyasi. Misalnya kita titip barang untuk dagang, untuk kue, dijual di koperasi gitu kan. Sistemnya sama sistemnya sama seperti itu. Cuma ini objeknya adalah emas. Gitu, emas batangan. Emas batangan. Perhiasan. Untuk sementara ini perhiasan belum. Jadi hanya emas batangan saja. Iya. Kan daripada kita yang tadi Bu Laras bilang, daripada kita taruh di rumah bingung mau diapain ya, terus tiba-tiba takutnya kita perlu terus hilang gitu ya, daripada gitu mending dititip di sini gitu. Sistemnya nanti akan kita infokan. Wah ini udah nggak sabar. Sudah nggak sabar, mungkin bisa langsung ya kita bahas ya seperti apa sih sebenarnya proses dari konsinyasi itu. Mungkin mulai dari langkah-langkah langkah awal dulu seperti apa konsumen datang ke galeri, mungkin bahwa ada minimalnya kah yang dikonsinyasikan? Oh iya, baik. Nah, kalau terkait langkah-langkahnya itu sebenarnya sederhana sekali. Untuk emas batangan yang bisa dijadikan barang konsinyasi itu mulai dari 1 gram sampai dengan 100 gram. Kalau pengen lebih fleksibel, kami menyarankan untuk emas batangan yang dari merek Galeri 24. Karena di situ tidak dibatasi tahun. Tapi untuk Tribuners yang punya emas batangan yang bermerek Antam itu bisa juga, tapi ada syaratnya nih, yaitu emas Antamnya harus yang Serti I, kemudian harus di tahun berjalan. Tahun berjalan itu berarti kalau sekarang ini adalah tahun 2024, artinya ya emas batangan Antam yang mau dikonsinyasikan harus bertahun 2024 juga. Seperti itu. Tapi kalau Galeri 24 tidak ada batasan tahun. Mulai dari 1 gram sampai dengan 100 gram. Soal itu sama. Nah, nanti setelah datang bisa langsung mendatangi petugas untuk memberikan barang tersebut sebagai barang konsinyasi. Bisa di Galeri 24 di mana saja di seluruh Indonesia. Kalau kita di Regional 8 Denpasar ini, kita ada total 6 outlet yang tersebar di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di Bali kita ada di J-Store Gatot Subroto di Jalan Gatot Subroto. Kemudian kalau yang di daerah Renon bisa datang ke Jalan Puputan Galeri 24 Distro Denpasar. Kalau kebetulan ada yang di Lombok bisa datang ke Galeri 24 Mataram yang ada di Ampenan. Kemudian Galeri 24 Swete yang ada di Sandubaya. Kemudian kalau yang ada di Bima bisa mendatangi Galeri 4 di Bima. Kemudian yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa mendatangi Galeri 24 di Kupang, di Pegadaian Oepura. Nah, langsung mendatangi petugas, bawa barangnya. Nanti barang itu akan dicatat sebagai barang konsinyasi di outlet Galeri 24. Nah, jangka waktu yang dipilih bisa ada 3 pilihan. Yang pertama jangka waktu 3 bulan, kemudian jangka waktu 6 bulan, dan kemudian jangka waktu 12 bulan. Sesuai perjanjian tersebut ini yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nanti akan ada surat perjanjian. Kalau dalam jangka waktu ini barang tidak terjual, perjanjian kan selesai. Nah, customer bisa nih milih apakah mau meneruskan untuk dikonsinyasikan, nanti akan dibuat perjanjian baru, atau selesai. Kalau selesai barang dibawa pulang. Tidak ada ruginya sama sekali. Nah, barangnya aman. Barangnya aman. Kemudian kalau ternyata barangnya terjual, itu tadi 3 keuntungan. Ketika barang terjual, dapat sharing fee, kemudian barangnya diganti yang baru, dan otomatis kan aman karena tersimpannya di Galeri 24. Kalaupun mendadak nih, ternyata kok butuh dana besar, dan barangnya mau diambil,
Bisa, tinggal Bisa. mendatangi ke outlet tempat melakukan konsinyasi, kemudian bilang mau selesai kontrak istilahnya. Meskipun itu belum sampai 3 bulan, tidak masalah. Nanti langsung kita retur, barang bisa langsung dibawa, kemudian apakah mau digadaikan atau dijual, silahkan. Jadi tidak ada ruginya sama sekali, tidak ada potongan harga sama sekali, yang ada malah dapat sharing fee dan dapat barang baru. Iya, benar-benar. Artinya walaupun itu udah bawa emas batangan, nanti tetap dicek lagi ya Bu ke aslinya. Betul, pasti, iya. Oke. Kalau misalnya proses penandatanganan kontraknya itu cepet? Langsung. Nggak pakai lama. Iya. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Jadi setelah diperiksa dan sebagainya cocok, bisa langsung kita proses untuk perjanjian, tanda tangan, selesai. Nggak lama sih ya. Nggak lama. Cepet. Kemudian setelah tanda tangan kontrak, nanti kita udah ya serahkan artinya terkait penjualannya Galeri 24 yang punya kuasanya. Nanti akan langsung dipajang di outletnya Galeri 24. Begitu terjual, konsinyur akan langsung dihubungi. Barangnya sudah terjual, fee-nya bisa diambil, barang barunya bisa diambil. Nah, ketika barang baru ini datang, jadi fee ini kan baru bisa dibayarkan setelah barang barunya datang, barang penggantinya datang. Barang pengganti datang, fee dibayarkan, barangnya silahkan nih kita kasih opsi. Apakah mau dikonsinyasikan ulang atau dibawa pulang. Jadi kalau dikonsinyasikan ulang, bikin perjanjian baru, muter lagi kan duitnya. Dapat fee lagi kalau kejual lagi, begitu seterusnya. Sama sekali nggak ada ruginya. Kalau misal kita kontraknya lebih lama ya Bu Laras ya, misalkan kan tadi ditawarin 36 sampai 12 bulan. Gitu, lebih enak 12 bulan karena emang lebih kelihatan nanti seperti apa. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa perbedaannya Bu, biar ada gambaran kita mau yang 3 bulan, 6 atau 1 tahun. Artinya maksimal 1 tahun gitu. Iya, maksimal 1 tahun. Itu kan sebenarnya berhubungan dengan jangka waktu barang itu terjual gitu kan. Jadi kalau misalnya ambil yang 12 bulan, otomatis kan nggak usah bolak-balik gitu. Kalau 3 bulan kan, 3 bulan belum terjual, datang lagi. Nanti 3 bulan lagi belum terjual, datang lagi gitu. Tapi kalau langsung 1 tahun kan, ya dalam waktu 1 tahun itu. Tapi misalkan ada kekhawatiran tertentu, misalnya nanti kalau aku tiba-tiba butuh dana gimana? Nanti kalau tiba-tiba aku harus ini, harus itu bagaimana gitu. Nggak usah khawatir, tinggal datang, selesaikan, minta retur barang konsinyasi. Sudah selesai, barang dibawa pulang. Iya. Fleksibel kan? Fleksibel sekali. Iya. Nilai keuntungannya beda nggak Bu? Untuk yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun? Mengikuti harga emas. Ya, jadi ketika dijual itu, dijualnya bukan dengan harga tersendiri, tapi sesuai dengan harga emas yang berlaku di Galeri 24. Berapapun dulu belinya berapa, itu tidak jadi masalah karena dijual sesuai dengan harga yang berlaku di Galeri 24. Kalau dari penjelasan Ibu tadi kan sangat menarik ya. Apalagi ya, anggap ini seperti saya misalnya punya emas, taruh di rumah, kadang takut ya nggak aman, taruh di lemari, seperti itu kan keamanannya mungkin kurang. Betul. Nah, mungkin dengan cara ini tuh sangat menguntungkan sekali. Kalau dari keuntungan lain mungkin bisa dijelaskan nih, Ibu atau Gus Adi bisa jelaskan keuntungan dari menggunakan layanan konsinyasi emas di Galeri 24 ini? Sebenarnya yang tadi si Bu Laras bilang memang sudah lengkap sekali. Jadi ada 3 keuntungan, aman, terus dapat keuntungan dari konsinyasi, terus kedua barangnya diganti dengan yang baru juga gitu. Itu sudah termasuk banyak keuntungan yang sudah kita berikan kepada nasabah Pegadaian ataupun nasabah Galeri 24 gitu. Jadi kalau misalkan memang daripada punya emas ditaruh di rumah gitu kan, lebih baik kita titipkan ataupun menggunakan sistem konsinyasi dari Galeri 24. Sebenarnya nggak ada ruginya sih Bu Laras ya. Maksudnya kalau kita butuh uang secara tiba-tiba gitu kan, ya udah tinggal datang aja ke Galeri 24 minta barangnya, ya udah selesai gitu. Kalaupun memang belum butuh banget, ya udah diemin aja sampai terjual. Kontrak sampai berapa sampai terjual gitu. Atau sampai kontrak selesai. Ya, gitu. Karena kan memang kita punya investasi, kan tujuan investasi adalah mendapatkan keuntungan dengan jangka panjang kan gitu. Beda sama dengan uang konsumtif sama investasi. Kalau konsumtif kita nabung sekarang, bulan depan udah bisa kita tarik gitu kan. Dan itu nggak ada ruginya karena sama gitu kan. Nah kalau investasi kan kita perlu jangka panjang, daripada kita tidak menggunakan emas yang kita punya dalam jangka panjang, lebih baik kita taruh di konsinyasi, sistem konsinyasi dari Galeri 24 gitu. Saya jadi pengen taruh. Kita tunggu. Keluarkan
semuanya. Gitu. Karena emang dia Pegadaian dulu pernah juga punya sistem konsinyasi. Itu akhirnya karena kita udah punya Galeri 24, akhirnya beralih ke Galeri 24 gitu. Yang meneruskan, dan memang sistem Galeri 24 itu hampir sama sekali, sama banget gitu. Sama banget. Cuman beda pengelola aja. Kalau dulu dikelola oleh Pegadaian, sekarang dikelola oleh Galeri 24. Di Bali pun udah ada 2 tadi kan, di Gatsu, 1 sama di Renon. Jadi sama-sama di kota. Jadi nggak ada alasan, aduh jauh gitu. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Gitu. Oke. Kalau misalnya mungkin ada pendengar yang saat ini tertarik untuk konsinyasi, tapi mereka belum punya emas nih, uangnya ada, cuman belum tahu sebenarnya mau investasi apa. Nah, ketika tertarik pengen beli emas, mungkin ada saran belinya ke Galeri 24 atau Pegadaian itu seperti apa bedanya? Kalau misalnya mungkin mereka punya cash atau kemampuannya mungkin dia pengen nyicil, seperti apa bedanya gitu? Ya, kalau di sini sih memang ada 2 cara ya. Kalau pengen punya emasnya bisa ke Galeri 24 atau bisa ke Pegadaian. Ke Galeri 24 itu ketika memang dana sudah siap. Dana sudah siap dalam arti betul-betul uang dingin yang dipergunakan untuk membeli emas. Nah, dari sini tinggal datang aja ke Galeri 24, tinggal membeli sesuai dengan dana yang ada, apakah itu berapa gram. Nah, di sini sebenarnya bisa masuk langsung. Masuk langsung dalam arti gini, datang bawa uang, pulang bawa surat kontrak. Pulang bawa surat kontrak. Bukan emas. Iya, langsung dikonsinyasikan. Iya, jadi yang dibeli itu bisa langsung, misalnya sudah dibeli, langsung diserahkan kembali untuk dikonsinyasikan. Nanti ketika konsinyasi ini terjual, dapat sharing fee tadi, emasnya diganti baru, kontrak selesai, sudah dapat sharing fee, emasnya dapat baru, malah dapat 2 kan? Dibandingkan datang, udah emas bawa pulang, kan nggak dapat sharing fee kalau emas langsung bawa pulang. Nah, kalau yang cicilan ini langsung sebenarnya ke Pegadaian. Sebenarnya kita ada 2 sistem. Jadi memang kalau misalkan kita punya uang, misalkan di deposito di bank atau uang simpanan di bank, mungkin pengen punya emas dalam bentuk batangan, bisa ke Galeri 24 secara cash. Tapi kalau memang masih dalam sistem banyak pengeluaran tapi pengen punya emas, itu bisa di cicilan emas Pegadaian. Kita punya 2 sistem sebenarnya, baik itu tabungan emas maupun cicilan emas dalam bentuk batangan. Kita nyebutnya mulia cicilan mulia gitu. Nah, kalau yang pertama cicilan mulia ini adalah nanti Mbak Dayu nih menyicil sesuai dengan denom itu berat dari 0,5 sampai dengan 1 kilo, dan juga tenornya jangka waktu mulai dari 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, ini tergantung dari pengeluaran dari Mbak Dayu sendiri gitu. Kalau pengeluaran seseorang kan beda-beda ya. Bisa ngatur sendiri ya. Punya pos-pos sendiri gitu. Kalau misalnya memang aduh saya cukupnya cuma 10 gram nih gitu. Aduh saya ngambilnya setahun atau 2 tahun, boleh. Nanti ambil setahun 2 tahun, setelah udah lunas dapat batangan emasnya. Itu sudah tidak membayar apa-apa lagi, sudah termasuk pajak, sudah termasuk biaya cetak, jadi tinggal diberikan oleh petugas Pegadaiannya. Nah, ini udah dapat batangan emasnya, daripada didiamin di rumah baru ke konsinyasi Galeri 24 gitu. Sistemnya seperti itu, sama gitu. Dan sebenarnya kalau keuntungan yang cicilan, sistem cicilan itu kan kita ngikat harga di hari ini. Harga sekarang ini kan luar biasa sekali pergerakannya ya, naik turunnya itu. Sekarang segram udah 1,4 sudah sekian. 1,4 sekian. Kemarin sempat nembus 1,5 kan? Iya, 1,5. Iya kan, sempat nembus 1,5 harga kemarin. Gitu. Nah, jadi mengikatnya yang langsung harga ketika dibayarkan uang muka di depan, gitu kan. Harga uang muka dibayar, sudah, jadi ke depannya mau harga emas naik, mau harga emas turun, tidak akan pengaruh kan, karena cicilannya ya sudah segitu, dihitung di harga pertama ketika perjanjian itu dibuat. Jadi itu merupakan keuntungan ketika membeli secara cicilan. Tapi kembali lagi, menyesuaikan dengan kemampuan ya, karena tidak jarang ada yang memaksakan seperti ini. Wah, mumpung ada cicilan, aku pengen beli 25 gram. Padahal sebenarnya kemampuannya itu, kemampuan angsurannya itu setiap bulan adalah untuk yang 5 gram. Sama-sama cicilan, betul. Dan itu adalah sebenarnya motivasi yang bagus. Tapi kan tidak lucu ketika kemudian kebutuhan lain terabaikan. Karena seringkali yang situasinya seperti itu, tengah jalan, belum lunas, barangnya diambil paksa, dijual. Belum ada untungnya sama sekali, iya kan? Belum ada untungnya sama sekali, bahkan bisa jadi rugi. Tapi beda cerita ketika kita kan tahu sendiri nih, aku sebulan pengeluaranku ABCDEFG. Berarti kalau aku mau beli yang angsuran, aku hanya bisa ngangsur sekian rupiah misalnya. Kalau aku ngangsur sekian rupiah selama sekian
lama, berarti aku harus ambil yang sekian gram. Sedikit memaksakan diri itu bagus, tapi jangan over. Benar. Ya, overnya ini ya betul, supaya lancar perjalanannya. Jadi tidak ada salah kaprah bahwa beli emas itu rugi, kan gitu, ya kan? Nggak ada sih memang. Karena kan tadi disebutkan oleh Bu Laras, memang keuntungan dari cicilan itu adalah mengikat harga emas di hari itu. Di hari itu. Di hari itu. Jadi yang kita lihat kalau misalkan memang sangat concern sama emas, itu pasti tahu setiap harinya emas itu berubah harganya, karena emas sifatnya fluktuatif ya. Iya, betul. Gitu. Bahkan sehari bisa 2 kali, bahkan dulu pernah 3 kali. 3 kali berubah. Berubah dalam satu hari. Betul. Nah itu tuh keuntungan dari cicilan emas adalah mengikat harga emas di hari itu dengan membayar uang muka di depan. Nah setelah itu kita ikat harga emas di hari itu bulan berikutnya dengan pembayaran yang sama. Gitu. Misalnya makanya lebih enak nih kalau misalnya kita udah punya planning, financial plan gitu kan. Jadi kita untuk kehidupan sehari-hari, untuk hiburan, misalnya traktir pacar dan sebagainya gitu. Jangan lupa untuk kafe, jangan lupa untuk investasi di bidang emas. Kita udah punya banyak instrumennya, mau cicilan, dia namanya dari 0,5 sampai 1 kilo, dan sekarang tergantung budgetnya Tribuners seperti apa gitu. Jadi nggak usah bingung, aduh mau beli emas nunggu 1 gram dulu deh, udah punya 1,4, pas mau beli naik lagi gitu. Karena kan gitu, nunggu nanti harga emasnya 1 juta per gram. Begitu ditunggu, lah kok udah jadi 1,5. Itu sering banget ya ceritanya. Besok nunggu harga turun, besok nunggu harga turun. Atau sering kali gini, sebenarnya sudah punya dana nih, katakanlah punya dana 5 juta nih untuk beli 5 gram. Sudah punya dana, terus ngeliat harganya berapa hari ini, oh harganya sekian. Taunya, besok aja deh nunggu harga emasnya turun. Nunggu harga emasnya turun, taunya besok ternyata duitnya kepake jajan, kepake apa. Datang lagi nggak jadi 5 gram, jadinya hanya 2 gram atau 3 gram. Kan sayang banget gitu kan. Benar. Anggap seperti kita kalau di cicilan emas Pegadaian ini, anggap seperti kita membeli menabung, tapi kita diharuskan untuk mengeluarkan uang sesuai dengan sesuai dengan akad yang kita setujui sama Pegadaian. Gitu. Misalnya ambil 5 gram, terus ngambil 12 bulan, ya diwajibkan bayar 500. Tapi kita nabung. Nabung wajib. Nabung wajib. Gitu. Itu juga kita masih muda ya, belum kepake buat apapun kan. Betul. Titipin langsung ke konsinyasi. Balik lagi. Jadi ketika sudah selesai, misalnya ambillah kontrak. Kalau cicilan kan ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sama malah sampai 24 bulan ya. Kalau sampai 3 tahun. Oh, sampai 3 tahun sekarang ya. Sampai 3 tahun, 36 bulan. Nah, sudah selesai nih, sudah lunas. Sudah lunas, barang sudah diterima. Ya sudah, bisa pengen si barang ini menghasilkan lagi jadi passive income, bawa ke Galeri 24 untuk dikonsinyasikan. Otomatis barang aman, income dapat, barang aman, income dapat barang baru. Jadi nggak cuma dapat keuntungan berupa uang, tapi juga dapat keuntungan berupa barang. Karena kan emasnya tetap nih, kita tetap punya emasnya, tapi kita dapat sharing fee, kita dapat fresh money, kan gitu. Ya, sistem konsinyasi pada umumnya lah ya. Gitu. Bedanya ini adalah objeknya emas, dan nanti dapat emas yang diganti dengan yang sama. Kalau di praktek umumnya kan kita bikin kuenya dititipin di toko, nah kan seperti itu. Gitu. Dan keuntungannya itu sampai 40%. Sampai dengan 40% dari sharing margin. Sharing marginnya. Nah, Bu, tadi itu kan banyak yang nunda-nunda ya, Bu, mau beli emas, nunggu harganya turun, kapan turunnya. Mungkin saya pengen dengar gambaran mungkin dari Bu Sadi. Kayaknya nih investasinya udah banyak, Bu. Sangat-sangat. Seperti apa sih sebenarnya analisa tren dari harga emas belakangan ini? Sebenarnya kalau tren harga emas itu kan kita belum tidak bisa menentukan nih. Aduh, besok aja deh, kayaknya besok turun deh gitu. Itu tidak bisa. Ini ya kan baru kayaknya gitu. Karena memang dilihat tren harga emas dari tahun ke tahun itu, kita lihat ke belakang historisnya adalah memang cenderung naik. Kita tidak bisa bilang emas itu selalu naik. Emas ini cenderung naik gitu. Karena emas juga pernah turun gitu. Dan tapi memang emas ini adalah cenderung naik gitu. Makanya kita bisa bilang cenderung naik. Nah, tren harga emas ini bisa kita lihat dari kondisi global dunia gitu. Mempengaruhi tren harga emas adalah salah satunya adalah kondisi krisis global dunia. Makin seperti 2020 Covid kemarin. Kan sempat kayak US dan China kalau nggak salah itu sempat kalau baca berita gitu kan, based on the news gitu kan, memang banyak berita seperti itu. Nah, itu tuh udah banyak berita global, akhirnya emas naik. Saking banyaknya kan banyak permintaan juga nih.
Orang pada was-was akhirnya membeli emas. Nah, seperti itu contohnya. Terus kedua, tentunya adalah dolar Amerika juga itu mempengaruhi juga gitu kenaikan harga emas itu sendiri. Dan permintaan lainnya yang dalam jumlah banyak. Itu yang menyebabkan tren harga emas saat ini mempengaruhi seperti apa gitu sih. Gitu. Makanya jangan berpikir aduh tunggu mas turun gitu kan. Ya anggap aja kita punya uang dingin, ya kalau misal memang tidak sesuai budget gitu kan bisa dipilih cicilannya seperti apa gitu. Kalau udah punya uang dingin langsung cash juga masalah di Galeri 24 gitu. Ya kita banyak punya instrumen tinggal dipilih aja kan. Sudah disediakan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi yang mau membeli seperti apa. Iya. Intinya nggak perlu nunggu hari baik atau hari turun ya. Gitu hari baik ya saat kita pegang uang. Karena orang-orang bakal berprinsip, aduh tunggu emas turun gitu kan. Jadi agak menyesal jadinya kalau orang-orang nunggu emas turun gitu kan. Benar. Nah kalau dari penjelasan semua tadi itu, nah mungkin gimana sih, saya pengen banget dulu cepet ini. Kayaknya saya punya 1 gram pun coba dikasihnya sih. Coba aja, ayo. Mungkin ini memang pilihan yang cerdas ya Bu sebenarnya. Betul. Apalagi ada 3 keuntungan tadi harus dimanfaatkan sebenarnya. Betul. Kalau mungkin ada tips Bu untuk memanfaatkannya, jangan tunggu waktu atau gimana sebenarnya? Ada tipsnya nggak sih? Ya sebenarnya kalau prinsip kita mau beli emas itu ya saat ini juga. Ya. Berapapun dana yang ada. Jadi kita nggak bisa nunggu nanti deh kalau uangku udah 10 juta misalnya gitu. Ya nanti kalau uangnya udah 10 juta harga emasnya sudah berapa? Kan gitu ya kan. Aku pengen beli yang 10 gram tapi uangku baru ada 5 juta misalnya. Nanti deh nunggu kalau sudah cukup buat beli 10 gram. Nah nanti cukup buat beli 10 gram harga emasnya sudah berapa kan gitu. Misalnya nunggu lagi pada akhirnya banyak batalnya daripada jadinya dan lebih banyak penyesalannya sebenarnya. Ini kita nggak ngomong gini sekedar untuk manas-manasin, nggak, karena ini fakta di lapangan yang kita temui ya, kita temui di lapangan customer kita yang menyesali itu. Loh, kita juga dulu pernah saya di 2019 harga emas waktu itu 700 masih 700. Saya coba yaudah 5 gram aja gitu. Terus akhirnya sekarang udah 14 ya nyesel. Saya harusnya ngambilnya 25 lebih besar gitu kan. Kan lebih murah waktu itu. Sekarang udah emas sekarang udah 1,4. Sekarang sudah 1,4. Jadi memang 1,4 paling tepat itu. Iya kan? Paling tepat yaitu saat ini ketika ada dananya. Harus ada dananya dulu. Nah, tapi dengan ada dananya ini kembali lagi menyesuaikan. Jangan memaksakan tadi gitu kan. Kalau memang dananya cukup untuk beli 5 gram, belilah 5 gram. Misalnya memang punya keinginan untuk beli lebih, iya kan? Punya beli lebih, bisa dengan cara cicilan, kembali lagi angsurannya diperhitungkan, betul. Diperhitungkan, sanggup nggak aku mengangsur sekian. Itu memang harus memaksakan, karena sebenarnya yang dikatakan memaksakan itu kita seringkali harus mengorbankan kesenangan pribadi. Biasanya ke kafe setiap Sabtu gitu kan. Jadi kan 1 bulan 4 kali ya gitu. Ke coffee shop. Berarti kesenangan pribadi ini di-cut sedikit. Enggak setiap minggu tapi jadi sebulan sekali misalnya. Kan seperti itu. Memang diperlukan tekad, disiplin dan kemauan yang kuat. Seperti itu. Kalau beli langsung di Galeri Mas Galeri 24 itu minimal berapa Bu sebenarnya? Oh, kalau beli langsung di Galeri 24 bahkan 0,1 aja ada 100.000. Wah, 100.000 ada alasan ya Bu ya? Sebenarnya nggak ada alasan, iya. Jadi mau dana 100.000, misalnya punya dana 200.000, sekarang yang 0,1 kan hampir nyentuh angka 200 ini, hampir sekarang itu sekitar di kisaran 175-180-an gitu kan, yang 0,1 gram. Nah, kalau memang ada dana anggaplah 200.000 nih ya, punya uang 200.000. Bisa menyisihkan 200.000 sebulan. Ada 2 cara. Pertama, ambil langsung yang kecil-kecil, yang tadi itu saya sebutkan 0,1 tapi rutin. Atau mau ngambil secara cicilan, katakanlah mau ngambil yang 0,5 gram. 0,5 gram selama 3 bulan. Itu kan sama, per bulannya 200.000 kan ya? Iya. Jadi 0,5 gram 3 bulan. Saya ada cerita menarik ini dulu ketika saya di Pegadaian itu. Jadi ada seorang cleaning service. Cleaning service di bandara. Beliau itu rutin ngambil 0,5 gram selama 6 bulan. Iya, ini
setengah gram selama 6 bulan. Waktu itu angsurannya itu hanya sekitar 50.000. Tahun berapa itu ya Bu? Itu tahun masih di bawah, masih tahun 2010-an gitulah. Oh, Mas tuh berapa ya? Murah banget ya? Iya kan? Waktu itu angsurannya itu hanya 50.000. Ya, hanya 50.000. Tapi kan kembali lagi, ya mohon maaf saya tidak merendahkan siapapun ya di sini. Tapi kan kita tahu sendiri penghasilan seorang cleaning service itu berapa gitu kan. Dia bersedia untuk menyisihkan setiap bulan itu 50.000 demi beli emas yang setengah gram itu. Dan jujur waktu itu saya sendiri tertohok. Saya yang pegawai gitu kan. Masih mikir gitu kan. Mikirnya lama pula, dan itu buat saya itu sangat menohok sekali gitu kan. Dia cerita gini, saya diajari ibu, kata ibu, duitnya jangan cuman ditabung uang, tapi juga ditabung emas. Itu yang terus bikin ya tuh, itu cerita yang cukup menohok sebenarnya. Terus ada juga waktu sudah di Galeri 24 itu, setiap 3 bulan waktu itu ada satu orang karyawan Pemkot, staf Pemkot gitu. Dia setiap 3 bulan itu pasti ambil 1 gram secara tunai. Dia cerita, bosnya yang maksa. Kalau itu bosnya yang maksa. Kalau nggak gitu nggak, iya. Jadi dia cerita gini, ibu maksa saya. Dia bilang, saya masih muda, saya belum menikah, saya belum ada banyak tanggungan, duitnya nggak boleh dihabiskan, duitnya nggak boleh cuma disimpan sebagai uang, harus dibelikan emas. Waktu itu harga emas per gramnya itu masih sekitar 500.000, 600.000. 2015 ya, 2000 ya 2000 di bawah 2018 lah waktu itu. Nah, harga segitu kan ya kembali lagi penghasilan saat itu berapa gitu kan, butuh tekad. Tapi dia bilang, dipaksa bosku, kalau nggak aku dimarahin gitu. Ya sudah, akhirnya dia belilah itu setiap 3 bulan dia beli 1 gram, taunya kemudian COVID menyerang itu kan. Iya kan. Iya, deket. Taunya COVID menyerang, dan waktu itu adiknya itu perlu operasi. Jadi yang 1 gram itu kan udah terkumpul waktu itu udah berapa keping gitu kan. Dia terus jual itu kan. Ya, situasi COVID waktu itu kan luar biasa sekali gitu kan, penghasilan juga terhambat, apapun ini gitu kan. Akhirnya dia jual, dia baru yang gini, untung aku waktu itu nurutin ibu bos. Ketika si uangnya itu dijual cukup untuk biaya operasi adiknya waktu itu. Ini true story ini. True story, dan itu juga jadi kita sendiri mungkin banyak orang ini cuman omongan ini omongan itu gitu. Enggak, kita sebagai penjual sebenarnya kita lebih banyak mengambil hikmahnya justru dari customer kita. Kita jadi tahu dari mereka yang bercerita kepada kita, mereka yang mengalami. Makanya ini kita juga sharing supaya masyarakat pun bisa memahami betapa pentingnya memiliki instrumen lain selain tabungan uang. Tabungan uang itu perlu, tetap itu perlu. Kita tidak bilang itu nggak penting, nggak. Tabungan uang itu perlu, tapi kita juga perlu instrumen lain yang bisa mengamankan aset kita, yang bisa menjadi dana darurat, kemudian bisa kita atur untuk keperluan di masa depan. Kayak jargon kita kan membeli masa depan dengan harga sekarang. Kan gitu. Iya kan? Membeli masa depan dengan harga sekarang. Benar gitu. Benar banget jumlah sama Bu Laras. Gitu. Saya juga kalau nggak dipaksa itu nggak beli. Gitu. Kalau nggak dipaksa nggak dibeli. Karena kalau zaman sekarang kan udah zaman Gen Z, Alpha itu kan sekarang zaman instan gitu, perlunya maunya langsung sekarang gitu. Ya sebenarnya baik lagi ke pribadi masing-masing gitu kan. Cuma kalau memang kita lihat trennya sekarang gitu kan, melihat kondisi sekarang emas selalu naik gitu kan, ya kenapa enggak kita untuk mulai berinvestasi baik itu dalam cash maupun cicilan gitu. Kebetulan juga Pegadian ini punya program kerjasama dengan Galeri 24 gitu kan. Jadi kalau misalnya ngambil cicilan di Pegadian dengan merek Galeri 24 itu kita kasih diskon 25.000 per gram selama 1 tahun. Gitu. Misalnya Mbak Dayu ini ngambilnya 5 gram gitu kan, kita kan minta DP di awal untuk mengikat harga emas di hari itu. Nah itu nanti akan dipotong dengan 25.000 per gram. Ya, asik kan? Itu udah gitu. Di balik program konsinyasi itu juga. Gitu. Jadi kan kalau sekarang kan, terutama godaan zaman sekarang itu kan online. Enggak. Keranjang kuning. Daripada pinjol dan peleter kan. Mending duitnya buat bayar cicilan emas. Mending buat bayar cicilan emas. Benar, apalagi mulai 100-an ribu ya. Betul, 100-an ribu. Ya disisakan 200 nggak masalah. 200 lah ya. 100 juga nggak masalah. Biasanya GoFood
cepet sekali tuh Bu. Iya, sekali pesan GoFood kan 150, nah, iya nggak? Jadi termohok lagi tuh. Iya, lebih dikumpulkan kan jadinya bisa digabung ya Bu. Iya. Yang kecil-kecil kecil itu nanti Betul. Nggak masalah beli yang kecil-kecil, nggak masalah 0,5 gitu atau di bawah itu juga masalah. Iya, nggak masalah. Nanti kan rutin sebenarnya. Iya, rutin dan disiplin. Yes. Itu sih kuncinya di situ. Rutin dan disiplin. Oke, itu tadi tips dari Bu Laras dan Gus Adi. Wah, ini pas sekali ya. Nah, Tribuners, sebenarnya ini sudah lengkap banget penjelasannya. Mungkin saya ingin menyimpulkan dari saya pengen Tribuners nanti mendapat gambaran. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti bisa komen ya di sini. Nanti kita akan hadirkan lagi beliau-beliau yang expert ini untuk menjawab seperti apa sih konsinyasi emas itu. Nah, oke, saya simpulkan saja. Jadi, konsinyasi emas ini seperti judul yang kita angkat di hari ini, untung bersama konsinyasi emas Galeri 24. Jadi, ada 3 ya, Bu? Iya. Keuntungan yang sangat menggiurkan sekali. Yang pertama tentunya aman. Emas yang kita miliki itu aman di Galeri 24. Yang kedua, kita dapat sharing fee, keuntungan dari penjualan barang yang kita miliki sesuai berapa gram yang kita konsinyasikan. Yang ketiga, barang kita itu kembali. Iya. Benar ya, Bu? Betul. Dapat barang baru, diganti barang dengan yang baru lagi, diganti dengan barang yang baru. Nah, itu ya, apalagi sih yang kita pikirkan ya. Ini kita coba ya. Saya juga pengen coba ini. Segera Bisa. coba bersama-sama. Langsung ke Galeri 24 terdekat. Bagi Tribuners yang ingin tahu info lebih lanjut tentang cicilan emas, tabungan emas di Pegadaian, bisa menghubungi call center dari PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Nah, nomornya tertera ya di sini 081 239 21213. Kita ada akun Instagram Galeri 24 Regional Denpasar. Nah, di situ kita ada our store, itu tertera seluruh outlet Galeri 24 yang ada di Bali dan Nusra, alamat dan juga nomor kontak. Main ke Instagram kita. Instagram Galeri 24. Iya. Oke Tribuners, demikian tadi podcast kita bersama Galeri 24 dan Pegadaian. Untuk informasi lengkapnya nanti bisa hubungi yang nomor yang tadi ya, atau bisa komen-komen di video kita. Kemudian jangan lupa untuk mencoba layanan konsinyasi dan menjelajahi produk emas dari Galeri 24 dan PT Pegadaian. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, Tribuners. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!